Ibu Bapak sekalian, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan satu presentasi yang menurut saya memang penting sekali di saat sekarang ini, yaitu topiknya adalah membangun karakter. Rekan-rekan perwira, Ibu Bapak sekalian, membangun karakter tujuannya adalah agar kita semua menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Untuk tataran yang luas, membangun karakter dikatakan sebagai upaya membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Karakter merupakan bentukan ataupun tempaan lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Sebetulnya kalau saya berbicara masalah karakter di hadapan para perwira Angkatan Udara, ini sebetulnya kayak ngajari itik berenang. Nguyai segoro katanya, kalau orang Jawa bilang. Karena saya tahu persis bagaimana rekrutmen mereka. Saya tahu persis bagaimana rekrutmen para perwira ini. Dari ribuan orang yang mendaftar di Angkatan Udara, apalagi melalui Angkatan AAU, sekian ribu orang yang mendaftar per tahun itu hanya diterima kurang lebih 100 orang. Sehingga mereka betul-betul merupakan manusia-manusia pilihan, ya, manusia-manusia pilihan yang betul-betul dikaji tentang intelektual, masalah mental, dan mental kepribadian dan fisiknya. Belum lagi di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ya, para perwira ini setiap tahun selalu dinilai oleh atasannya. Selalu dinilai oleh atasannya. Dan ini terus-terus dilakukan. Ya. Kemudian juga dalam periodisasi tertentu mereka disekolahkan, ada sekau, sesku, dan selanjutnya. Di situ juga hal-hal yang berkaitan dengan penilaian karakter itu selalu dilakukan. Oleh karenanya, saya tidak ragu bagaimana karakter para perwira Angkatan Udara. Namun, karena kita melihat bahwa membangun karakter adalah never-ending goals, ya, jadi tujuan yang istilahnya itu harus selalu kita bangun karakter itu. Oleh karenanya saya pada kesempatan ini atas izin Mas Alkaf, saya akan menyampaikan tentang membangun karakter ini. Selanjutnya saya ingin mengajak para perwira dan hadirin sekalian untuk sejenak menyimak tentang dahsyatnya karakter menurut para pesohor dunia. Di antaranya adalah tokoh nasional kita. Kita mungkin kenal dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau mengatakan bahwa kekuatan paling dahsyat dalam kepemimpinan adalah karakter. Kekuatan paling dahsyat dalam kepemimpinan adalah karakter. Mungkin kita ingat ya ciri khas beliau ini sebagai Raja Jawa. Di awal kemerdekaan beliau menyumbangkan 6 juta gulden kepada pemerintah Indonesia waktu itu yang memang belum punya apa-apa. Ada satu cerita menarik tentang merakyatnya Sri Sultan Hamengkubuwono ini. Pada suatu saat ada seorang ibu-ibu pedagang beras. Pedagang beras, dia ingin pergi ke pasar Keranggan. Ini cerita betulan ini. Pasar Keranggan, dan biasa dia nyetop mobil yang lewat di stop dan dia tahu persis bayarannya berapa karena dia setiap hari kegiatannya begitu. Nah, pada suatu saat ketika beliau ingin mengangkut beras ke pasar Keranggan, ada mobil jeep di stop sama dia. Karena sudah kebiasaan itu ya. Kemudian minta sopirnya ngangkut berasnya ke atas ya, diangkut itu.
Setelah diangkut, dia bilang, saya mau ke Pasar Keranggan. Diantar sama sopir itu ke Pasar Keranggan, kemudian diturunkan berasnya, terus orang itu dikasih uang, sopirnya itu, tapi dikembalikan. Nah, terus sopir itu langsung pergi saja gitu. Ngomel itu pedagang berasnya. Kenapa sopir itu? Biasanya uang sekian kan masih diterima. Mungkin kurang banyak ya, dia malah pergi gitu. Tiba-tiba ada polisi datang. Bu, Ibu tahu nggak siapa sopir itu tadi? Oh, sopir ya sopir. Kenapa saya harus tahu namanya? Itu tadi adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya. Itu adalah raja di kita sini di Ngayogyakarta. Langsung pingsan Ibu sekalian. Dan ini cerita betul ini. Dia pingsan dan jadi orang banyak melihat dia. Ini adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 yang begitu merakyat dan sangat dicintai rakyat di Ngayogyakarta Hadiningrat. Berikutnya adalah Profesor Dr. Jacob Clay. Dia adalah rektor Indonesia High School yang sekarang ITB. Ini adalah pelantikan Bung Karno waktu jadi insinyur di tahun 1926. Ya, tahun 1926. Nah, ketika profesor ini menyerahkan ijazahnya kepada Bung Karno, Tuan Soekarno, beliau mengatakan, Tuan Soekarno, suatu saat ijazah ini bisa robek dan hancur. Dia tak abadi. Ingatlah, satu-satunya yang abadi adalah karakter. Rupanya pesan dari Profesor Jacob Clay ini betul-betul mendalam, ya, betul-betul bisa memateri beliau tentang masalah karakter ini, sehingga di dalam perjalanan hidup beliau selalu menekankan masalah nation and character building. Saya kira kita pernah mendengar itu ya, beliau sekali lagi selalu menekankan tentang nation and character building. Nah, ini memang penting sebagai sebuah negara. Karakter ini adalah satu hal yang mutlak, juga pada pribadi. Karakterlah yang sebetulnya membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Selanjutnya, ini ada Francis Bacon, dia adalah filosof, ya. Dan yang satunya Bruce Lee, ini Bruce Lee tukang masak atau tukang gebuk, gitu. Tapi di dalam satu buku ada yang disampaikan sama ini. Yang jelas tentu Bruce Lee jiplak Francis Bacon atau sebaliknya. Tapi yang jelas ya, duluan Francis Bacon mengatakan itu bahwa knowledge is power, but character is more. Mungkin teman-teman sekalian sering nonton film Avengers atau Captain America. Bagaimana knowledge itu kalau tidak diimbangi oleh karakter? Mungkin kita ingat ada Hydra, ya, ada orang Jerman itu yang selalu bisa mendesain lethal weapon, jadi senjata pemusnah, tapi dia sama sekali nggak punya karakter, sehingga maunya nyerang orang, ngambil hak orang, dan segala macamnya. Oleh karena dikatakan bahwa knowledge is power, pengetahuan adalah kekuatan, tapi character is more. Dari situ bisa kita lihat bahwa tidak ada karakter yang negatif. Ya. Karakter tidak ada yang negatif, karakter selalu positif. Tapi kalau ada yang negatif, itu adalah kepribadian, katanya buku ya, katanya buku. Lanjut. Ini Antonin Gregory Scalia ya. Ini adalah hakim agung di Amerika, zamannya Presiden Ronald Reagan. Beliau mengatakan bahwa karakter harus menjadi fondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan. Ini seirama dengan apa yang dikatakan Francis Bacon dan tukang karate itu, tukang kungfu tadi, Bruce Lee. Ini seirama saya kira. Sehingga dari situ bisa kita lihat bahwa ternyata karakter ini menjadi satu hal yang mutlak ya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya ini semua harus menjadi fondasi bagi kecerdasan dan pengetahuan. Karakter harus menjadi fondasi bagi pengembangan karir kita. Karakter harus menjadi fondasi bagaimana kita melakukan kerja yang positif. Lanjut. Ini Billy Graham ini adalah salah satu orang yang terkenal di Amerika pada zamannya ya. Sebetulnya yang terkenal itu tulisan yang di potret beliau itu ya. Tapi saya alih bahasakan
Dia mengatakan, bila kekayaan hilang, Anda tidak kehilangan apa-apa. Bila kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tetapi jika Anda kehilangan karakter Anda akan kehilangan segalanya. Jadi ini mungkin penting untuk kita garis bawahi bersama, ya, apa yang dikatakan Billy Graham ini. Dan ini selalu di-quote oleh orang-orang yang selalu bicara tentang karakter. Jadi kalau kekayaan hilang, nothing. Tapi kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau karakter kita hilang, Anda kehilangan segalanya. Lanjut. Ini berikutnya Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Itu ada filmnya Pemburu Vampire, itu betul nggak ya? Saya kiranya karangan sineas saja ya. Kalau kita nonton di televisi kan dia memburu Dracula gitu ya. Dia mengatakan bahwa hampir semua pria dapat mengatasi kesulitan. Tapi jika engkau ingin menguji karakter seseorang, berikan dia kekuasaan. Saya kira kita bisa melihat ya, dalam potret di kita di Republik ini, orang begitu tidak berdayanya terhadap kekuasaan, sehingga tampilannya atau keluarannya itu negatif. Banyak yang korupsi, banyak yang ini, nah itulah sebetulnya menguji karakter seseorang itu dari situ. Kasih dia kekuasaan. Kalau dia tidak tabah, dia tidak punya istilahnya basic karakter yang positif, ini akhirnya ya semuanya menjadi terbengkelai. Akhirnya dicemooh orang. Oke, selanjutnya kita akan berbicara masalah definisi karakter. Ini yang sengaja saya balik. Ya, kita bicara dulu tentang bagaimana dahsyatnya karakter dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, baru kita ke arah definisi karakter. Saya yakin bahwa para perwira, ibu sekalian sudah sangat memahami tentang karakter. Di sini dikatakan, ini sudah baku dari KBBI, bahwa karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia. Di sinilah sebetulnya ada faktor pembeda. Pembeda antara individu yang satu dan yang lainnya bisa dilihat dari karakter ini. Orang yang berkarakter positif, ya, ini betul-betul istilahnya banyak didekati orang. Banyak orang akan nempel ke dia, melihat mereka. Tapi ketika melihat orang yang mempunyai kepribadian yang kurang bagus, biasanya orang menjauhi mereka. Ini adalah satu definisi karakter dari KBBI. Ada definisi yang lain, mungkin dari Thomas Liikonen. Coba kita perhatikan. Lanjut. Thomas Liikonen mengatakan bahwa karakter sebagai operative values atau value in action. Jadi beroperasinya nilai-nilai, ya. Kalau kita melihat di Republik ini, itu sebetulnya nilai-nilai pembentuk karakter itu sudah ada ya. Itu ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang dulu ya, yang dulu. Karena sekarang sudah ditambah apa itu ya, masalah yang berkaitan dengan penelitiannya sudah jadi satu dengan mereka. Tapi nilai-nilai yang beroperasi ini adalah ya nilai kebajikan yang pertama, kalau tidak salah itu ada religius, sampai 18 poin itu kalau di apa namanya di Kementerian Pendidikan. Ada 18 poin nilai-nilai yang positif ya, sehingga nilai-nilai beroperasi. Jadi kalau salah satu saja misalnya kita lihat nilai kejujuran. Beroperasinya kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa itu kan tentunya positif. Jadi kejujuran di sini adalah satu hal yang mutlak ya. Ada banyak contoh kasus tentang kejujuran. Ada seorang penulis, dulu ada teman kita Mas Kolonel lupa saya namanya, pernah mengangkat tentang Thomas G. Stanley ya. Thomas G. Stanley dalam bukunya, saya lupa judul bukunya, dia mengatakan bahwa
kita sukses, ada 30 catatan sukses itu, yang nomor satunya adalah kejujuran. Nah, kejujuran inilah yang menjadi basic ya, di dalam melakukan kegiatan. Kalau semuanya dimulai dengan kejujuran, saya kira ke belakangnya itu akan mulus ya, tidak akan ada masalah. Jadi kalau kita jujur, ya, di awal jujur, itu ke belakangnya sekali lagi adalah hal-hal yang positif. Dan juga dikatakan value in action, jadi nilai-nilai yang beraksi. Nilai-nilai positif yang beraksi nanti secara khusus di belakang akan saya kupas sedikit. Yang kedua di sini, bukan tulisannya Thomas Lickona ya, teman slide-nya aja saya samakan dengan Thomas Lickona, bahwa karakter adalah lukisan jiwa. Karakter adalah lukisan jiwa. Kalau kita bicara lukisan jiwa, ya, yang kita tampilkan di dalam kondisi fisik kita, tentunya itu adalah satu hal yang positif. Kemudian karakter adalah nilai yang dicetak dalam perbuatan. Karakter dicetak dalam perbuatan tentunya berdasarkan nilai-nilai yang ada tadi. Ada 18 nilai. Ya. Kemudian lanjut. Ini Aristoteles juga mengatakan bahwa karakter yang baik sebagai kehidupan perilaku yang benar. Tindakan benar dalam kaitannya dengan hubungan orang lain dan dengan diri sendiri. Kalau kita bicara masalah hubungan-hubungan ini, tentunya kita semua juga menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita harus mempunyai hubungan dengan orang lain. Kita perlu mereka untuk istilahnya untuk melancarkan kegiatan kita. Kita harus memahami diri kita sendiri, tapi yang lebih penting lagi kita juga harus memahami orang lain. Inilah dari Aristoteles tentang karakter. Ini Michael Novak ini juga mengatakan bahwa karakter adalah campuran dari kebajikan yang diajarkan agama, cerita-cerita, nasihat para bijak, nalar yang diturunkan melalui sejarah. Ini adalah Michael Novak, jadi bahwa karakter campuran dari kebajikan yang diajarkan agama. Ada satu cerita ini tentang seorang ibu sebetulnya ya, seorang ibu single parent dari Makassar sana, dari Sulawesi Selatan. Dia berhasil membesarkan anaknya 5 orang, ya, menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dan dia pernah diundang Kick Andy ya, pernah diundang Kick Andy dalam acara Kick Andy. Kemudian ditanya, ibu single parent, tapi begitu hebatnya ibu cara membesarkan anaknya demikian hebat sehingga mereka betul-betul berhasil dalam sekolah dan pekerjaan. Ini kiatnya apa ibu? Dia bercerita, saya punya prinsip Pak Andi bahwa saya punya anak 5 ini semuanya ya sampai lulus SD, dia harus sudah khatam Al-Quran. Jadi bayangkan, tamat SD, dia sudah khatam Al-Quran. Kemudian ketika SMP, dia disekolahkan di sekolah menengah pertama yang basicnya agama. Nah kemudian SMA, dipersilakan anak-anaknya, kamu silakan pilih sekolah yang mana saja silakan. Dan ternyata, setelah melalui pendidikan yang betul-betul ditanamkan di SD sampai SMP, itu sudah ketika mereka SMA, apa-apa yang diajarkan oleh agama itu betul-betul sudah mendalam, ya, terpatri di sanubari mereka, sehingga ketika SMA itu lancar semua, gitu ya. Lancar, kemudian masuk perguruan tinggi dan bekerja, mereka selalu memegang karakter yang positif ini secara teguh. Dan ada satu contoh dari seorang ibu yang single parent yang betul-betul bisa mengajar anaknya tentang karakter yang baik yang diajarkan oleh agama. Lanjut. Berikutnya adalah Rizal Badudu ya. Ini dalam bukunya Karakter Excellence. Saya percaya bahwa teman-teman ini mungkin sudah lupa, malah nggak ingat mungkin Rizal Badudu. Kalau tahu Rizal Badudu, oke lah. Tapi kalau bapaknya yang namanya, siapa lupa saya, Yus Badudu ya, Yus Badudu, guru bahasa Indonesia ini, kalau
ada yang ingat berarti sudah tua. Kalau saya nggak apa-apa, umur sudah 69, jadi masih ingat Yus Badudu. Rizal Badudu dalam bukunya Character Excellence, dan Rizal Badudu ini sangat mendalami tentang bagaimana mendidik karakter, ya, pendidikan karakter. Sehingga di Indonesia ini dia punya beberapa sekolah ya, tentang pendidikan karakter. Ininya Karakter Fish. Ini adalah karya Rizal Badudu. Dan beliau mendalami karakter ini juga di Amerika, ya, di Amerika. Dan dia paham sekali tentang apa yang dikatakan Thomas Licona. Bukunya dia ada 2 buku, Character Excellence. Nah, ini mungkin bisa dibaca juga dari sana bagaimana manfaatnya karakter dalam kehidupan kita. Beliau menganalogikan karakter sebagai bunga melati yang terus berwarna putih dan menebar wangi. Baik saat hidup, bahkan setelah ajal menjemput sekalipun. Ini keren banget ini apa yang dikatakan Mbak Rizal. Jadi, teman-teman sekalian, Rizal Badudu menganalogikan karakter sebagai bunga melati yang terus berwarna putih dan menebar wangi, baik saat hidup, bahkan setelah ajal menjemput sekalipun. Ayo. Ini yang satu hal yang mutlak kita pahami dan mungkin bisa menjadi dasar kita dalam membangun karakter, bahwa karakter yang baik adalah mengetahui kebaikan, menghendaki kebaikan, dan mengerjakan kebaikan. Ya. Kita mengetahui kebaikan, menghendaki kebaikan, dan mengerjakan kebaikan. Kalau 3 hal ini selalu kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, alangkah indahnya hidup ini, gitu ya. Semuanya bernuansa kebaikan. Menghendaki kebaikan dan mengerjakan kebaikan. Sulitkah ini? Ya, ini tergantung kita semuanya, ya. Kalau kita memang ingin mempunyai karakter yang baik, ini betul-betul harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan pertemanan kita, ini adalah satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan dalam konteks membangun karakter. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian, bahwa ada 18 nilai ya pembentuk karakter ini. Yang pertama religius, kemudian jujur, ada toleransi, disiplin, kerja keras, ini ternyata yang bagus-bagus semuanya ini. Sampai yang terakhir adalah yang 18 adalah tanggung jawab. Saya tidak akan mengupas satu-satu, religius bagaimana, jujur bagaimana, tapi paling tidak 18 nilai ini sudah ada di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Merupakan nilai-nilai pembentuk karakter. Tapi ada padanan yang lain yang merupakan satu karya Thomas Licona, bahwa 9 nilai inti moral pribadi rupanya di sini dibedakan. Inti moral pribadi dan moral warga negara itu rupanya dibedakan. Ini Thomas Licona. Dia mengatakan 9 inti moral pribadi adalah keberanian, keadilan, kebaikan hati, dan terakhir yang 9 pengendalian diri. Ini adalah versi Thomas Licona. Kemudian ada satu lagi, lanjut. Ada 6 nilai inti moral publik. Ini Jonathan Haidt ini ternyata membedakan. Nah, kita sebagai warga negara kan banyak, bukan pribadi. Dia mengatakan 6 nilai inti moral publik. Yang pertama adalah peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama. Kemudian yang kedua, rasa keadilan dan kepantasan, fairness. Kemudian yang ketiga, kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Dengan respek terhadap otoritas, kemudian menghormati nilai-nilai yang dipandang paling mulia. Ini, jadi Thomas Licona ada 9, Jonathan Haidt menyampaikan 6 nilai inti moral publik. Ini adalah nilai-nilai moral sebagai warga negara. Ya. Lanjut. Ini sekarang membangun karakter sendiri. Kenapa kita harus membangun karakter? Ya. Karena karakter bukan sesuatu yang dibawa secara lahir.
Ini penting kita pahami bahwa karakter bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Karakter, membangun karakter adalah never ending goals. Itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena apa? Kalau kita bicara masalah lingkungan, kita kenal ada environment, ada lingkungan luar, tapi ada satu instrumen input ya. Ada sesuatu yang harus kita taati. Contohnya kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, kita paham tentang Pancasila, kita paham tentang Undang-Undang Dasar 45, itu adalah instrumental input, sesuatu hal yang harus kita ikuti. Tapi ada environment, ada input dari luar yang juga mempengaruhi kehidupan seseorang. Ini juga harus kita perhatikan. Makanya karakter bukan sesuatu yang dibawa secara lahir, karakter mengikuti kita. Pertumbuhan kita itu selalu ada istilahnya yang harus kita bangun. Dan sekali lagi bahwa kehidupan kita selalu dipengaruhi oleh sesuatu dari luar, environment maupun instrumen input. Kemudian karakter merupakan bentukan ataupun tempaan lingkungan. Jadi berangkat dari karakter bukan sesuatu yang dibawa secara lahir, tentunya karakter ini merupakan bentukan ya, atau tempaan lingkungan. Ya kalau kita ada pada satu lingkungan yang benar, tentunya bentukannya benar, tempatnya benar. Tapi kalau kita berada dalam satu lingkungan yang kurang pas, kurang tepat, maka itu akan merubah kepribadian kita. Karena saya selalu teringat terhadap satu penekanan di dalam konsep karakter ini, bahwa karakter itu nggak ada yang jelek, karakter bagus. Kalau karakter jelek itu bukan karakter, itu adalah kepribadiannya yang jelek. Jadi saya selalu berangkat dari sana, jadi saya tidak akan pernah mengatakan karakternya jelek. Kalau jelek adalah kepribadiannya yang jelek. Ya. Berikutnya bahwa dikatakan bahwa pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral. Kita sependapat ini. Tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan karakter never ending goals, never ending process. Itu terus dilakukan ya selama kita masih hidup. Karena sekali lagi bahwa kita hidup itu selalu ada masukan-masukan ya. Ada environment, ada instrumental. Instrumental itu merupakan satu hal yang mutlak yang harus kita ikuti, tapi environment itu berubah. Inilah yang harus kita pahami bersama. Yang berikutnya bahwa pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini. Nah ini pas sekali untuk teman-teman pengelola BMB yang masih muda-muda ini, tentunya di dalam kita semua mendidik anak, kita harus betul-betul tanamkan karakter ini sejak dini. Kita pernah mendengar dulu ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Ini sebetulnya merupakan satu kegiatan awal bagaimana kita mendidik anak kita sejak awal. Sejak dini itu harus kita didik. Nah, inilah sebetulnya yang merupakan kunci keberhasilan kita sebagai orang tua, bagaimana mendidik anak yang nantinya pada saat tertentu hasilnya bisa kita lihat. Kita betul-betul harus memahami bahwa sekali lagi kita mendidik anak cucu, kalau saya udah ngomongnya cucu ya, anak-anak kita ini harus dari awal. Kita tidak bisa istilahnya instan mendidik anak untuk berkarakter yang positif. Itu nggak bisa. Kita harus tahap demi tahap mendidik anak itu. Ya, karena kalau tidak, ya kita akhirnya nanti akan menyesal sendiri ke depannya. Jadi sejak dini harus kita tanamkan apa itu hal yang positif. Harus betul-betul memahami apa yang menjadi sandaran kita dalam hidup ini. Kita sebagai manusia yang beragama tentunya berangkat dari sana aja sudah positif. Seperti contoh dari orang single parent dari Sulawesi Selatan tadi, ya dasarnya agama, dia didik anaknya sampai menjadi orang-orang yang memang bermanfaat bagi kemudian masyarakat dan juga berguna tentunya bagi keluarga sendiri. Lanjut. Ini adalah konsep tentang habitus. Ini habitus ini konsepnya Pierre Bourdieu dari Perancis, bahwa dikatakan bahwa habitus itu adalah
nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia. Habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia. Dan biasanya itu tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama. Dan nilai-nilai yang berlangsung lama itu tentunya tadi ada nilai-nilai yang diambil dari agama, ya, dari sejarah, dari apa yang disampaikan orang-orang tua yang tentunya patut kita jadikan acuan, kemudian mengendap menjadi berpikir, cara berpikir kita, dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Ketika daya pikir kita sudah dilandasi sesuatu yang positif, nilai-nilai sosial yang positif itu sudah terekam baik di benak kita, di hati kita, itu akhirnya akan mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku kita yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Jadi ini memang sekali lagi di dalam habitus ini, memang intinya adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan. Ya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai positif kepada anak didik kita, kepada anak kita, sehingga semuanya menjadi tertanam di cara kita berpikir dan pola perilaku kita. Karena kalau kita bicara masalah karakter, outputnya adalah perilaku kita di dalam masyarakat dan lingkungan kita sendiri. Lanjut. Ini adalah satu contoh tentang konsep habitus. Ini eto-etoi saya aja lah, gitu ya. Sejak kecil saya terbiasa membaca buku. Dan orang tua saya sering membawakan buku komik, novel, koran, majalah terbaru untuk saya. Dan ini tentunya kita baca, ya. Komik, koran kita baca. Jadi dunia bacaan itu sudah akrab ya, di mata saya dan di benak saya, karena hal itu selalu kita lakukan secara terus-menerus sejak kecil sampai dewasa. Kemudian kegiatan membaca menjadi suatu kebutuhan yang amat penting untuk saya. Saya seolah-olah tidak bisa hidup tanpa membaca. Kerennya begitulah, kerennya. Nah, ketika kuliah, saya diminta banyak menulis paper ilmiah. Saya pun mulai belajar menulis dan menyukai kegiatan itu. Nah, 5 hal yang saya sampaikan di depan tadi, dari sudut pandang teori Bourdieu tentang habitus, saya sudah memiliki habitus yang tepat untuk menjadi seorang pendidik, yakni habitus membaca, menulis, dan berdiskusi. Jadi sebetulnya ini adalah kebiasaan yang ditanamkan sejak dini ya oleh para orang tua, sehingga hal yang positif itu terekam di benak kita, terekam di dalam kita melakukan kegiatan, sehingga itu juga mewarnai kehidupan kita. Sesuatu yang tertanam sejak dini itu biasanya sulit terhapus. Oleh karenanya, saran saya kepada rekan-rekan perwira, didik anak kalian itu secara dini, ya, agar mengenal sesuatu yang positif. Karena disitulah kunci keberhasilan orang tua di dalam mendidik anak-anak kita. Lanjut. Ini sudah sampai pada kesimpulan, karena saya ingin menyisakan waktu kurang lebih setengah jam untuk tanya-jawab. Ya. Kesimpulannya adalah membangun karakter merupakan upaya tanpa henti, ya, never ending process. Jadi karakter yang baik terdiri dari 3 elemen: mengetahui kebaikan, mengendaki kebaikan, dan mengerjakan kebaikan. Nah, setiap individu harus memiliki habitus karakter. Habitus karakter ini maksudnya sesuatu yang positif ya, yang sudah kita kembangkan sejak awal, ya, sejak awal, dan ini tertanam di diri kita masing-masing. Kemudian kita yang terakhir adalah menjaga agar puspa bangsa tetap harum. Menjaga agar puspa bangsa tetap harum di sini maksudnya seperti yang dikatakan Rizal Badudu tadi, bahwa karakter dianalogikan sebagai bunga melati. Bunga melati adalah salah satu dari puspa bangsa. Jaga agar bunga melati itu tetap harum, tetap putih, walaupun dia sudah mati maupun ketika dia hidup. Jadi karakter ini harus selalu kita jaga. Ya, karakter harus kita jaga. Ibaratnya bunga melati, ketika masih hidup harum, mati pun harus tetap harum. Rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak, saya kira itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Yang ingin menyampaikan tentang apa karakter itu, bertanya tentang karakter, kami persilakan. Terima kasih, Pak Kasubdis BMP. Silakan, Kasubdis BMP. Mohon izin Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih, terutama mengenai pembekalan Bapak tentang pembentukan karakter. Kami juga menyadari bahwa itu kami semua sebagai orang tua memang harus secara dini untuk bisa menerapkan pendidikan tersebut sehingga benar-benar menjadi habit yang baik untuk anak-anak kita. Kami mungkin sampai saat ini belum ada pertanyaan Pak, tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa pembekalan ini sangat bermanfaat sekali untuk kami. Dan tentunya mungkin sekalian kami request untuk kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin kami masih ingin mendapatkan pembekalan sharing dari Bapak, terutama yang dari awal tadi kami sampaikan mungkin bagaimana memotivasi kami, meningkatkan motivasi kami dalam bekerja, dan tentunya yang saat ini sangat jauh lebih penting adalah bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Posisi-posisi kami semuanya, nggak cuma di BMP, adalah kita sebagai unsur pelayanan, di mana hal itu amat sangat terdukung dengan baik apabila kami mempunyai cara komunikasi yang baik. Mungkin itu saja Pak, kami ucapkan terima kasih sekali lagi, saya senang sekali, dan tentunya nantinya apabila Bapak masih berkenan ada kesempatan, kami mohon untuk sharing mengenai hal-hal yang tadi kami sampaikan. Terima kasih Pak, mohon izin. Terima kasih Mas Alkaf. Saya ini di lingkungan pengelola BMP itu rasanya saya nggak pernah pindah dari sana gitu ya. Karena saya lama sekali mengelola BMP dan rasanya keberhasilan saya ke depan berangkat dari sana. Ya. Berangkat dari sana. Saya di BMP cukup lama, kemudian saya juga masuk jadi tim BMP-nya Mabes TNI, dan ini merupakan satu modal awal saya untuk kita bisa mengembangkan sosialisasi dan hal-hal yang terkait dengan bagaimana melancarkan kegiatan saya. Ini adalah satu hal yang mutlak. Ya. Saya berangkat dari kondisi Pak Alkaf, ya ke depannya seperti itu. Dan saya siap, Mas Alkaf, saya siap untuk menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan motivasi, komunikasi, saya siap. Dan untuk diketahui oleh Mas Alkaf dan teman-teman sekalian, bahwa tim Susi Suryono ini baru saja mencetak satu buku, Mas. Judulnya Panduan Berkomunikasi. Ini relevan sebetulnya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Alkaf tentang komunikasi. Dan ini kita nyetaknya nggak banyak ya, nyetak sekitar 200 lebih itu. Dalam sekejap udah habis sama Bu Susi. Tapi saya siap Mas, nanti saya akan siapkan bagaimana masalah yang berkaitan komunikasi, masalah motivasi, bagaimana kita berpikir sebagai pemenang. Banyak sekali yang bisa saya share ke teman-teman di pengelola BMP ini, karena kebetulan saya selalu menjaga Mas Alkaf, selalu menjaga agar otak saya jalan terus gitu. Saya nggak mau Alzheimer gitu. Di samping saya minum Purtier itu, saya selalu berusaha mendesain sesuatu yang baru untuk saya berbagi. Mungkin Bapak, betul. Jadi kami kemarin monitor memang ada buku komunikasi itu, saya lihat ada beberapa dari rekan-rekan yang mungkin pesan. Saya agak terlewat, tetapi apabila itu masih ada, mungkin kami izin pesan barang 10 buku, mungkin bisa kami sharingkan dengan adik-adik. Terima kasih. Oke. Pak Nasar, silakan Pak Nasar, ini harus di ini. Iya. Nah, ini senior kita ini Mas. Terima kasih Pak Imam, rekan-rekan semua dari Angkatan Udara, di bawah pimpinan Pak Alkaf. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walaupun kita berjauhan ini. Kemudian dengan adanya mekanisme yang kita buat untuk menyambung rasa istilahnya, banyak hal pesan-pesan yang bisa kita transformasikan khususnya kepada rekan-rekan seluruhnya dari Angkatan Udara ya. Saya sedikit akan mengulas tentang tadi bagaimana kita membina kesehatan. Ya, saya sejak pensiun 2013 itu
berturut-turut teman-teman saya itu udah izin mendahului, ya, izin mendahului. Izin mendahului itu kalau saya boleh lihat pengalaman di Taruna dulu gitu ya. Pada saat kita Taruna dulu, pada saat kita berumur katakanlah 19-20 lah waktu itu betul-betul posisi fisik kita ya. Saya kebetulan di Brimob gitu ya. Betul-betul sangat prima. Ya seperti tadi disampaikan oleh Ibu Sri Rejeki, 25 tahun itu memang betul-betul ini ya, betul-betul ya mungkin rekan-rekan mungkin demikian juga mengalami. Tetapi seperti saya katakan tadi bahwa sudah mulai pensiun satu persatu sudah izin mendahului. Nah, satu analisa saya, pertama teman-teman saya yang izin mendahului itu boros ya, boros artinya borosnya begini, sudah berumurnya sudah lanjut, tetapi baik makanan maupun pemeliharaan kesehatannya nggak ada gitu ya. Jadi walaupun kita tidak membahas masalah soal umur ya, umur itu Tuhan yang menentukan. Nah, kemudian berikutnya, usia 66 tahun sekarang ini, hampir 20 tahun itu mengidap diabetes. Ya, dan saya sudah bisa menyampaikan kepada orang bagaimana kiat hidup dengan diabetes. Nah, buktinya saya saat sekarang ini baik-baik saja tuh walaupun sudah 20 tahun. Baik-baik saja itu apa? Karena memang ya dijaga, betul-betul dijaga. Nah, oleh sebab itu tadi menarik tadi disampaikan adalah penyiapan sumber daya gitu ya, sumber daya. Kalau saya kaitkan apa yang disampaikan oleh Pak Imam, kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Susi, salah satu membangun karakter itu Pak Imam, ya karakter bagaimana bisa hidup sehat, supaya apa? Supaya kegiatan kita bisa maksimal dengan bertambahnya usia. Nah, seperti saya udah usia 66 tahun ini di bawah Pak Imam saya nih. Saya aktivitas saya dimulai dari pukul dini hari, 2:30 itu saya sudah bangun. Kegiatan sampai jam 10 malam non-stop ya, non-stop, tidak ada berhenti gitu dalam artian. Tetapi dalam kondisi bugar terus. Sangat bermanfaat menurut saya karena saya juga baru bergabung baru 6 bulan ini. Ya, baru 6 bulan tapi sangat betul. Saya mengatakan kenapa nggak dari dulu. Sebelum pensiun saya harusnya sudah tahu ini sehingga tetap fit. Nah, itu komentar saya Pak Imam, mudah-mudahan menjadi bahan juga sedikit tambahan bahwa sesuatu yang kita akan cita-citakan akan kita tanpa kesehatan yang prima tidak akan bisa tercapai apa yang kita inginkan. Terima kasih Pak Dokter kita untuk menyampaikan manfaat herbal ini bagaimana kira-kira. Silakan Pak Her. Baik, terima kasih. Nama saya Hernanto. Dulu saya adalah juga dokter di Brimob, Pak. Dokter di Brimob, tapi mungkin komandan saya kasihan mas saya kok prakteknya kok sampai malam-malam terus. Jadi saya disuruh pindah ikut Pak Habibie, Pak. Jadi malah beruntung buat saya, sehingga akhirnya dari yang biasa praktek tiap hari, buat saya mengenal dunia baru. Karena Pak Habibie kan seorang yang bergerak di bidang keilmuan di BPPT dari itu. Nah, memang saya asalnya belajarnya di dokter. Setelah pensiun, kebetulan ketemu Ibu Susi. Jadi kita kan sering reuni Erlangga. Jadi kebetulan Bapak Suryono ini adalah suami Ibu Susi. Itu adalah senior kami banget itu. Beliau di Brimob mungkin sudah jadi komandan tertinggi di Brimob, saya baru mau masuk gitu. Beliau adalah komandan kesehatan. Nah, ya, setelah saya pensiun, ya namanya dokter, saya kepingin balik lagi. Iya ya, kenapa saya sekolah begitu lama kok ilmunya nggak dipakai sama sekali. Akhirnya saya belajar mengenai herbal. Dari herbal yang awal-awalnya saya juga pasien di situ. Persis seperti cerita Pak Nasir dulu. Setiap dulu kan pensiun pasti umurnya 58, 55 begitu.
setelah beberapa saat, sama penyakit karena tua, karena degenerasi, maka yang saya nggak tahu sama sekali. Tahu-tahu kok ada kencing manis, diabetes. Juga saya lama tinggal di Batam kan Bapak Ibu tahu kalau di Batam itu airnya jelek sekali. Jadi kita saat itu, saya masuk ke Batam tahun 89. Bahkan sebelumnya itu pada saat peralihan Pertamina ke Otorita Batam, saya sudah sempat dikirim ke Batam untuk menginventarisasi barang-barang Pertamina yang diserahkan ke Otorita. Bayangin Pak, saya orang dokter belajar manajemen di BPPT beberapa saat, kemudian sudah mendapat tugas yang aneh-aneh. Tapi ya karena saya selalu ingin belajar, walaupun di mana saja, itu tidak menutup kemungkinan akhirnya saya bisa juga. Gitu. Nah, singkat cerita, setelah pensiun saya belajar ilmu herbal ini, kebetulan mendapat bimbingan dari beliau adalah majen juga di RPK, yang kebetulan selama itu pula selalu memperhatikan kedua presiden kita yang awal, dari baik mulai Bung Karno dan kemudian Pak Harto. Nah, itulah beliau ahli sekali karena beliau 40 tahun selalu meneliti herbal bersama LIPI. Gitu. Nah, itulah yang ditularkan pada kami mengenai herbal itu. Nah, herbal ini sebetulnya ada yang saling berbarengan dengan kedokteran, tapi ada yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Mungkin bapak-bapak dan ibu seperti Pak Imam, Pak Nasir, loh sakit mah kok obatnya daun-daunan. Juga Pak Imam, mau sakit pinggang kok suruh pijet lah itu. Jadi memang kita sesedikit mungkin menggunakan herbal, menggunakan obat dokter. Karena obat dokter apapun itu kan kimia, sedangkan badan kita kan organik. Jadi herbal itu organik, badan kita organik. Jadi kalau kita minum obat herbal, memang agak lama sembuhnya, tapi agak permanen hasilnya. Lah kecuali purtir ini organik. Tadi kan bapak-bapak dan ibu sudah mendengar bahwa purtir plasenta kapsul ini isinya kan semua herbal, mulai dari plasenta rusa, dan yang lain-lain, ada fukoidan, ada avokado, ada lain-lain, itu adalah herbal semua. Jadi buat saya sudah tidak asing lagi. Jadi saya tinggal kalau bahasa Jawanya ada kereta lewat, saya tinggal nyengklak terus langsung bablas saja. Nah, ini saya berterima kasih pada Ibu Susi yang memberi kesempatan saya untuk belajar di situ, bergabung di situ, sehingga sampai seperti sekarang. Saya baru bergabung di Purtir ini baru bulan September, Pak. September yang kemarin, dan alhamdulillah saya sudah, karena banyak dinamika di Purtir, dan sering sekali saya mendapat tantangan, ya karena banyak teman-teman yang ingin mengetahui, jadi pengetahuan saya jadi update terus. Jadi saya gabung antara ilmu dokter dan ilmu herbal ini. Nah, dalam dunia Purtir ini sangat bagus. Jadi walaupun herbal, tapi banyak orang yang tidak percaya bahwa seperti tadi disajikan oleh Bu Susi beberapa testimoni, loh orang seperti setelah dioperasi, jadi anak kecil yang hernia, ya hernia kalau anak kecil tuh hernia kan bapak tahu, jadi ada saluran dari usus ke bawah itu ada nyambung terbuka, nah itu harus ditutup. Nah, tapi anak kecil kan lapangan operasi kan sempit, mungkin saja ada human error atau apa sehingga tidak berhasil. Nah, tidak berhasil, tapi untungnya jadi Bu Susi banyak pengalaman di Purtir karena beliau udah 5 tahun. Jadi beliau udah 5 tahun, jadi
adalah guru kami ini gitu. Dengan memang purtir itu herbal, dan selama penyakit di manusia itu ada kesalahan sel atau degenerasi sel. Jadi penyakit kita ini degenerasi Pak karena tua, atau kesalahan sel, degenerasi sel, seperti tadi yang sudah diceritakan Bu Sri tadi, bahwa karena regenerasi dan lain-lain ini sejak umur usia manusia mulai 50 tahun itu kan kita sudah menurun kondisi fisik kita, karena menuanya sel-sel yang tadinya prima waktu bapak-bapak dulu jadi taruna kabri kan umur 25 udah paling top sekali. Seperti tadi diceritakan, kalau atlet sudah itu top-topnya prestasinya di sana. Lah justru akabri lulus sekitar itu lebih muda lagi, wah ya udah mau diajak apapun oke gitu. Nah, dengan berjalannya waktu, jadi purtir ini khasiatnya sangat banyak. Jadi kalau diuraikan nanti ada waktu tersendiri yang lebih khusus bisa menjelaskan secara agak detail. Tapi pada dasarnya ilmu herbal dan obat suplemen herbal ini sudah banyak menolong hal-hal yang tidak masuk akal. Contoh nih Pak ya, saya terkesan bahwa di 10 daftar yang teratas tadi adalah penyakit jantung. Penyakit jantung, ada seseorang yang saya lupa namanya, tapi saya ingat beliau adalah sudah mendapat ring itu sampai 9. Jarang orang tahan sampai dipasang 9 ring itu. Biasanya setelah 6, 7, ya begitulah, seperti tadi teman-teman Pak Nasir tadi, boros makanan tadi itu. Jadi biasanya lewat. Tapi enggak, umur adalah di tangan Tuhan. Kebetulan memang si pasien ingin sembuh. Jadi dengan segala daya, purtir itu kan ada dosisnya Pak. Dosisnya misalnya tadi di-sharingkan, pertama minum bulan pertama 2, bulan berikutnya, bulan kedua sampai ke-6 itu 1. Jadi total untuk 6 bulan itu 7 botol. Itu kalau beli 1 set ya. Tapi untuk yang Bapak tadi yang sakit jantungan tadi, beliau ini minumnya tidak sedikit karena penyakitnya juga, jadi penyakitnya parah itu identik dengan kebutuhan purtirnya juga makin banyak. Nah, itu ada dosisnya. Nah, ternyata dari yang kasus jantungan ini, jantung bisa berdenyut itu kan ada arteri yang memberikan oksigen dan memberikan makanan kepada jantung itu sendiri. Nah, itu arteri koroner. Nah, arteri koroner ini yang memberikan oksigen dan makanan itu, pembuluh darahnya sudah nggak karuan Pak. Jadi tidak utuh lurus begitu, tapi sudah bercabang-cabang nggak karu-karuan. Nah, sehingga keluarnya selalu nyeri di dada dan jalan berapa langkah pun pasti sudah sesek, nggak karena nggak oksigennya nggak cukup untuk tubuh ini, juga makanan nggak cukup dan lama-lama makin lemah. Ternyata dalam waktu dekat, saya lupa, tapi beberapa bulan sudah balik pulih lagi dan sekarang sudah normal, jalan normal. Jadi ada hal yang agak nggak masuk akal, walaupun obat jantung tetap diminum. Jadi obat jantung dari dokter juga purtir ini harus dipadukan dan saling bersamaan, itu bisa mendapatkan hasil yang maksimum. Itu yang saya sangat terkesan. Itu juga ada yang selama ini ada kasus yang pernah saya ditanya, apakah bisa seorang anak yang dengan autis itu bisa sembuh dengan purtir? Saya bilang bisa. Karena apa?
kalau saya belajar herbal, itu pendekatannya pendekatannya adalah membetulkan kondisi organ itu. Nah, anak autis itu levernya yang lemah. Nah, sedangkan purtil ini kan dia meregenerasi sel. Selnya apa? Ya selnya organ-organ itu. Apakah itu organ jantung, apa organ pembuluh darahnya, apa organ sistem pencernaannya, apa levernya, apa ginjalnya. Nah, untuk autis itu yang lemah adalah di levernya, di masalah liver. Karena apa? Jadi antara bapak dan ibu, orang tua anak ini, jadi kondisinya sama-sama lemah livernya. Nah itu kecenderungannya untuk mendapat kasus autis itu besar. Karena itu kalau di ABRI, saya dulu juga di Brimob dulu juga sering memeriksa kalau seseorang pasangan akan menikah, kan harus periksa dokter. Itu memang benar, cuma saya waktu itu kurang mendalami apa yang harus diperiksa, walaupun dokter sudah lulus, dan saya sudah pengalamannya juga lumayan. Tapi perlu di garis bawahi bahwa sebetulnya setelah saya tahu ilmu yang sekarang ini, sebetulnya nomor satu itu kondisi livernya. Jadi jangan sampai yang bapaknya tensinya rendah, khususnya diastolnya rendah, juga ibunya rendah. Misalnya, nah kalau ABRI kan nggak mungkin. ABRI itu dipilih, saya ingat kondisi anggota atas, bawah, fisik, terus dan lain-lain kan primat semua. Jadi kalau ABRI kebanyakan orang normal yang cenderung ke atas. Nah, mendapat istri apapun cocok Pak, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk orang biasa itu memang harus diperiksa. Nah, ini alasannya mengapa purtil itu bisa digunakan untuk mengobati organ apa saja. Gitu. Itu yang saya terkesan itu. Juga tadi autis, banyak hal lain. Bahkan saya cerita banyak, nanti kebanyakan waktunya ya Pak Imam. Jadi gini, saya ingin ini Pak, sekarang ini kan musim corona. Corona ini ya apalagi kita sudah sering dengar, kok lucu ya sudah di vaksinasi pertama, kedua, kok masih kena corona dan banyak yang meninggal belakangan ini. Ada teman-teman, kalau di lingkungan kita ada teman kita di Purtini namanya Pak Winarno. Kemarin temannya 3 hari yang lalu juga meninggal. Yang meninggal ini juga seorang dokter, karena dia kaya, mampu, sehingga dia tidak mempedulikan, aku sudah suntik, udah enggak apa-apa lah. Padahal kesalahan itu kadang-kadang tahunya setelah fatal, jadi kesalahan kecil membuat fatal, dan rumusnya kan gitu. Tidak ada manusia yang karena kesandung batu besar itu enggak ada. Manusia tergelincir itu karena sesuatu yang kecil. Nah, dokter ini sembrono. Apa yang sembrono? Begini Pak, saat ini corona kan bapak-bapak pasti di atas 40 sekian gitu. Nah, namun demikian saat-saat sekarang ini saya hanya mengingatkan bahwa di samping kita minum purtil, alangkah baiknya kita tetap juga konsumsi vitamin D. Pak. Mengapa saya khusus belajar vitamin D? Setelah saya membaca tulisan 2 orang, satu dokter Henry, satunya dokter dokter wanita yang suami istri yang kemarin mengikuti Kongres Vitamin D sedunia. Nah, itu membuat tulisan bagus. Saya merenungi, saya bandingkan antara keduanya. Ternyata manusia di dunia, walaupun di Indonesia, yang sinar mataharinya banyak, itu tidak menjamin kadar vitamin D di dalam darahnya itu tinggi. Rata-rata ternyata di bawah 30. Satuannya itu nanogram per mililiter. Nah, jadi di bawah 30 itu, Pak. Padahal manusia yang sehat, yang tidak gampang ketularan itu, kalau dia di atas 60 nanogram per mililiter. Lah caranya gimana?
kita minum vitamin D, Pak. Paling tidak minum 5.000 IU per hari. Nah, kebetulan saya tahu mengenai pengetahuan itu, saya tidak menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya hanya sharing, alangkah baiknya kalau minum Burtir paling tidak 5.000 IU. Syukur-syukur bisa 10.000. Barangkali demikian yang saya bisa sharing, mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu semua.